Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik, bersama-sama langkah semakin asik. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara Sunday Ceria. Ini harusnya Sunday, tapi karena berhubung para narasumber itu sibuk sekali di hari Minggu, makanya kita pindahkan ke hari Rabu. Tapi tetap ceria kok, don't worry. Nah, Sunday Ceria itu adalah program yang dibuat oleh Hidup Ceria yang kita buat secara berkala untuk memberikan banyak informasi kepada teman-teman yang sedang mencari kesadaran. Dan hari ini kita mempunyai pembicara narasumber yang keren-keren banget, Bu Winda dan juga Dr. David. Untuk mengenai Ibu Winda dan Dr. David, silahkan Kak Santi. Oke, terima kasih Kak Siska. Salam kenal semuanya yang telah hadir di sini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Santi. Eh, senang sekali dari kami tim dari Hidup Ceria ya Kak Siska ya. Dengan narasumber ada Kak Winda dan Dr. David. Nah, Kak Winda ini adalah atau kami sering menyebutnya Bu Winda nih. Bu Winda adalah terapis dan juga praktisi akupuntur yang tentu saja sangat berpengalaman. Dan juga Dr. David. Nah, siapa lagi yang tidak asing nih dengan Dr. David kita, dokter ganteng kita nih. Dokter dengan perhatian yang sangat-sangat besar sekali terhadap kesembuhan holistik. Beliau adalah juga fasilitator kesadaran dan tentu saja founder dari modalitas yang beliau ciptakan yaitu Body Communication Resonance. Nah, tanpa menunggu waktu lagi, kita akan waktu dan tempat kepada Bu Winda. Silakan Bu Winda. Oke, terima kasih Kak Santi untuk perkenalan terhadap narasumber kita, Bu Winda dan juga Dr. David. Dr. David kok nggak ada gambarnya ini? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke Bu Winda. Ya. Ya, saya mengenal beliau belum lama sih, tapi beliau sudah sangat terkenal sekali di Bandung ternyata. Wah, dan uh, saya juga akhirnya tahu dari Dr. David dan juga teman-teman tentang pentingnya meridian nih, tapi belum ngulik secara dalam. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Bu Winda tentang pentingnya meridian. Terus mungkin teman-teman ada juga yang masih belum tahu tentang pentingnya meridian tubuh terhadap kesehatan. Bisa diterangkan Bu Winda, dijelaskan apa itu meridian? Satu pertanyaan satu, apa itu meridian? Kemudian apa sih pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh? Monggo Bu Winda, waktu dan Ya, tempat saya silakan. baik, terima kasih Mbak Siska, Mbak Santi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengetahuan malam ini. Baru pertama kali saya gabung di Zoom Hidup Ceria ya, Mbak Santi, Mbak Siska ya. Saya sangat senang sekali berbagi dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Mohon izin tadi sudah diperkenalkan ya bahwa saya adalah Ibu Winda. Mungkin ada beberapa rekan di sini yang sudah mengenal. Nah, yang baru mengenal salam kenal semua dari Bandung. Saya tepatnya di Cimahi ya, bukan di Bandung. Oke, baik kita mulai saja ya Mbak Siska, Mbak Santi ya, karena waktu sangat terbatas. Meridian ini sangat menarik, banyak rahasia vitalitas itu tersimpan dalam jalur meridian. Ya. Meridian sendiri sebetulnya merupakan istilah pengobatan Tiongkok kuno.
ya, atau istilahnya dikenal dengan tradisional Chinese medicine, ya. Istilah meridian ada dalam kitab kuning yang tersimpan di Tiongkok, itu tercatat ditulisnya pada tahun 770 sampai 220 sebelum Masehi. Kebayang ilmu ini sangat kuno sekali, bahkan 4000 sampai 5000 sebelum Masehi, teori ini sudah ada. Ya, dan baru dibukukan itu 770 sampai 221 sebelum Masehi pada zaman Chun Chu Chan Kuo. Nah, itu pada zaman hidup Kaisar Kuning, ya. Luar biasa, saya juga masih amazing ya dalam meridian ini. Dari saya belajar dari nol gitu ya sampai dengan sekarang saya lakukan praktek klinis, orang sakit ini ternyata bisa terdeteksi dari jalur meridian. Ya, jadi rahasia meridian itu dalam vitalitas tubuh itu luar biasa. Ya, mungkin kita berbagi pengalaman ya dan juga pengetahuan mengenai meridian. Mungkin ada juga yang sudah belajar akupuntur gitu ya. Nah, meridian sendiri ini adalah suatu jalur aliran energi atau kita sebut dengan qi. Istilahnya adalah qi, ya. Energi atau qi itu adalah materi yang tidak kasat mata dalam tubuh kita. Materi yang tidak kasat mata dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada materi yang real, ada materi yang tidak real. Kita tahu materi penting yang real dalam tubuh kita itu adalah darah, kemudian cairan tubuh. Kemudian kita punya essence atau qing. Essence ini adalah jasad renik seperti sel telur, sel sperma, kromosom, DNA itu masuk ke dalam qing yang masih kategori real. Sedangkan energi adalah materi yang tidak kasat mata. Kalau dalam istilah yin dan yang, energi itu kalau dibandingkan dengan materi yang real seperti darah, energi itu masuk ke dalam kategori yang. Kategori yang. Sesuatu yang tidak bisa terukur, tidak bisa terlihat, itu masuk ke dalam kategori yang. Sedangkan yang bisa terukur itu masuk ke dalam kategori yin. Berarti kalau seseorang kekurangan darah, kekurangan cairan, itu dikatakan kekurangan yin. Sedangkan orang kekurangan qi, energi, itu dikatakan kekurangan yang. Kalau karakter energi dibandingkan dengan darah. Energi yang tidak kasat mata, peranannya begitu sangat penting dalam tubuh kita. Karena apa? Materi yang real itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak kalau tidak ada daya dorong, daya gerak dari yang namanya energi. Sekarang begini, jantung. Jantung punya materi darah. Kerjanya apa? Memompa darah. Jantung tidak akan memompa darah kalau tidak ada yang namanya energi jantung. Paru-paru keluar masuk oksigen. Itu karena ada kinerja dari yang namanya energi atau qi. Setiap organ melakukan fungsinya karena adanya aliran energi pada masing-masing organ dalam. Kita bisa makan, lambung bekerja. Gerakan mendorong makanan, gerakan mencerna makanan itu karena ada energinya lambung. Semua organ memerlukan materi yang tidak kasat mata ini adalah energi. Sehingga energi peranannya sangat vital dan dia dikatakan energi vital atau bioenergi. Energi dalam tubuh kita bisa mengalami kekurangan, bisa mengalami sumbatan. Dan ini nanti kategorinya akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, sekarang di mana aliran energi ini berada? Aliran energi ini berada pada suatu jalur yang namanya jalur meridian. Seperti halnya kita punya darah mengalir dalam pembuluh darah. Ini real kalau pembuluh darah bisa kita lihat. Saraf, kita ada berada pada jaringan saraf. Ini real bisa kita lihat. Ya, begitu juga dengan kelenjar limfatik yang bisa kita lihat secara real. Tapi yang namanya aliran energi berada dalam satu saluran ya yang luar biasa seperti jalan raya yang banyak cabangnya, itu namanya saluran meridian. Yang tidak kasat mata. Meridian sendiri berasal dari dua kata, qing dan luo. Istilah Tiongkoknya adalah
Qingmai adalah saluran meridian, Luopmai itu adalah saluran kolateral. Jadi suatu jalan yang menuju ke organ dalam, tapi dia punya cabang-cabang. Itu namanya kolateral. Karena setiap jalur meridian akan dihubungkan oleh suatu jalur yang namanya jalur penghubung kolateral. Saya tinggal di blok A, Mbak Siska tinggal di blok B. Saya mau ke blok B, pasti akan saya cari jalur penghubung ya, antara blok A dan blok B. Begitulah yang namanya jalur meridian. Sehingga kelainan organ tertentu kalau tidak diobati akan merambat ke organ lainnya kalau tidak segera diobati. Karena akan terhubung oleh yang namanya jalur kolateral. Meridian sendiri menghubungkan energi organ dalam dengan permukaan luar tubuh. Kalau tidak ada yang namanya meridian, tidak akan ada terapi akupunktur. Karena ada terapi akupunktur, ini karena aliran energi organ dalam ternyata ditransformasikan ke permukaan luar tubuh melalui seluruh tubuh, jalur ekstremitas kita, tangan, kaki, ya. Dan disitulah jalur meridian akan ada suatu celah-celah-celah, disitulah letak keberadaan titik akupunktur. Jadi titik akupunktur itu adalah tempat berkumpulnya aliran energi milik organ dalam tertentu. Sehingga jalur meridian dikasih nama, terhubung dengan organ apa. Jalur meridian terhubung dengan organ paru, berarti jalur meridian itu namanya meridian paru-paru atau meridian lung. Dalam setiap jalur meridian, akan ada titik-titik akupunktur yang tersimpan di permukaan tubuh. Kalau kita bayangkan jalur meridian atau jalur aliran energi ini seperti aliran air. Ketika mengalir akan ada suatu celah atau legokan gitu ya, akan suatu ada cekungan. Kemudian nanti akan ada celah lagi cekungan. Nah, aliran qi yang masuk ke dalam cekungan, dia akan memenuhi cekungan itu sendiri. Kemudian nanti dia mengalir akan memenuhi cekungan itu. Kemudian dia akan mengalir akan memenuhi cekungan itu. Sehingga titik akupunktur itu berbeda dengan area lainnya. Berdasarkan penelitian, titik akupunktur itu kaya akan listrik. Dia sel aktif listrik. Dan karakternya beda dengan wilayah lainnya. Ketika kita melakukan deteksi titik akupunktur, kita mendeteksi dengan aliran listrik. Itu keberadaan titik akupunktur ketika kita nempel listriknya ke titik akupunktur, dia akan lebih nyetrum lebih dalam. Dan ketika titik akupunktur itu banyak mengalami sumbatan, jalur meridiannya mengalami sumbatan, itu akan terasa lebih ngilu dan lebih sakit. Berarti meridiannya sakit. Anggap aja misalnya sungai ya, aliran meridian itu seperti aliran sungai. Kemudian kita buang sampah nih ke sungai itu. Mempet nggak? Mempet ya. Nah, meridian pun sama. Akan terjadi patogen masuk dan menyumbat. Yang namanya penyebab penyakit, ya, itu akan masuk lewat meridian dulu. Meridian yang tersimpan di permukaan luar. Ya. Nah, itu akan menyumbat aliran meridian. Ketika ada sumbatan, nanti meridian akan ngirim sinyal ke tubuh kita berupa gejala-gejala patologis. Misalnya batuk, ya, flu, itu adalah suatu gejala di mana ada aliran meridian yang mengalami gangguan. Ya, jadi meridian itu di mana tempat mengalirnya energi miliknya organ dalam. Sehingga kita bisa menerapi organ dalam cukup menstimulasi lewat permukaan luar saja. Karena yang namanya meridian terhubung antara internal organ dalam dan eksternal. Sehingga kita bisa menerapi organ dalam cukup lewat eksternal stimulasi aja. Nah, itu adalah jalur meridian. Fungsi dari meridian sendiri menghubungkan tubuh kita antara atas dengan bawah. Saya sakit kepala. Kemarin Dr. David sakit migrain ya, Dok ya? Sumbatannya di kaki ya, Dok ya? Karena meridiannya kok di kaki ya? Sakit kepala ke sini. Karena meridian itu terhubung ke daerah temporal. Nah, gitu. Ketika kita mengetahui jalurnya, orang sakit apa kita bisa coba
meridian mana yang kemana gitu, yang terhubung kemana, karena itu menghubungkan atas dengan bawah, menghubungkan kanan dengan kiri. Misalnya ada orang frozen shoulder nggak bisa ngangkat sebelah kanan, kita bisa terapi lewat sisi yang sehat, bisa, karena menerapi sisi sebelah sini akan terhubung dengan sisi yang lain. Kita menerapi Bell's palsy. Kalau di akupuntur Jepang, sisi yang sehat itu akan diterapi, sisi yang sakit itu haram katanya. Sisi yang sakit itu tidak akan diterapi. Misalnya frozen shoulder kanan, menerapinya sisi sehat. Itu teknik Jepang. Jadi dia akan menerapi sisi yang sehat. Kok bisa, Bu, nggak di sisi yang sakit? Bisa, karena meridian menghubungkan kanan dengan kiri, atas dengan bawah, organ dalam dengan permukaan luar, organ dalam dengan jaringan tubuh lainnya. Kok bisa organ dalam menghubungkan jaringan tubuh dengan yang lainnya? Karena dalam konsep organ secara tradisional Chinese medicine, mereka menguasai jaringan tubuh tertentu. Liver menguasai tendon, menguasai kuku kita. Kalau mau sehat kuku, livernya perbaiki. Kalau nggak mau kram-kram, kejang-kejang gitu ya, kesemutan, perbaiki liver. Karena dia menguasai tendon. Ketika liver darahnya cukup, meridiannya lancar, dia bisa mampu menutrisi tendon kita. Sehingga kita bangun tidur tidak kaku-kaku. Ya. Nah, dia menguasai jaringan tubuh, tendon, kuku, ya, itu adalah liver. Kemudian jantung, menguasai jaringan tubuh pembuluh darah. Ya. Kemudian limpa, menguasai jaringan tubuh otot. Pegel linu, nyeri otot, oskadon, limpa. SP, spleen. SP, ya, oskadon SP. SP itu dari kata spleen, ya. Spleen itu adalah limpa dan atau pankreas. Limpa kita ini menguasai otot. Ketika ada pegel linu nyeri otot, yang diperbaiki adalah meridian limpa dan lambung. Ya, itu. Jadi ketika meridian diperbaiki, organnya dibenerin, nanti organnya yang menguasai jaringan itu akan sehat gitu. Ya, termasuk paru-paru. Paru-paru menguasai jaringan tubuh, kulit, suara, dan bulu-bulu halus kita. Siapa yang mengalami gangguan kulit? Yang diperbaiki adalah meridian paru. Kok bisa titik-titik paru memperbaiki kulit? Nah, karena organ paru menguasai kulit. Ketika kita sehatkan, balancekan energinya paru, paru-paru akan maksimal menguasai kulit, menutrisi kulit. Ya, kemudian ginjal menguasai jaringan tubuh tulang. Siapa yang sudah osteoporosis atau gangguan tulang? Meridian mana? Ginjal. Semua titik-titik ginjal akan terpengaruh ke organ ginjal dan ginjal akan merawat tulang, rambut, dan gigi. Siapa yang rambut sering rontok? Siapa yang rambut sudah botak? Nah, rawat fungsi ginjal ya dengan titik akupuntur. Jadi meridian itu menghubungkan organ juga dengan jaringan tubuh lainnya. Luar biasa gitu ya. Dengan hanya kita merawat meridian. Ya. Oke. Ada ada ini lagi. Keren banget Bu Indah, Bu Indah. Saya sampai terpana ini. Kita begitu pentingnya fungsi meridian terhadap kesehatan tubuh ya Bu Indah ya. Ya, itu penghubung. Iya. Kemudian peranannya lagi ya, peranan meridian terhadap tubuh. Meridian kita ini transportasi qi dan darah. Tadi darah itu materi real tapi nggak mampu bergerak. Darah keluar ke tubuh kita, misalnya ke atas meja kita, nggak bergerak. Kenapa dalam tubuh bergerak? Karena ada aliran energi. Mau darah lancar, energi harus dapat ada dan tidak boleh ada sumbatan, harus bisa mendorong darah. Jadi meridian mampu untuk transportasi aliran qi dan darah. Kemudian meridian yang merefleksikan gejala patologis organ dalam kita. Meridian kita sangat pintar. Ya, ketika ada orang gangguan organ secara kronis, misalnya fungsi ginjal yang menurun, sudah cuci darah, tampak pada wajah berwarna hitam. Itu kenapa? Meridian yang merefleksikan. Ada kelainan organ jantung yang sudah kronis, wajah berwarna merah, ketika senyum merah semua. Nah, itu siapa yang merefleksikan? Meridian. Ya, semua gejala-gejala yang kita muncul itu direfleksikan oleh yang namanya meridian. Dan dengan ada meridian ini, kita bisa cegah, betul nggak? Penyakit sebelum lebih lanjut. Karena sinyal-sinyal tubuh itu
merupakan pertanda berarti dalam tubuh kita ada yang tidak seimbang, ada yang sakit gitu. Nah, yang datang ke saya kadangkala udah parah ya. Saya kebagian yang udah parah-parah baru ke saya. Kalau masih dikit-dikit lah pegel-pegel ini udah diabaikan. Padahal itu adalah suatu alarm, itu anugerah. Kalau tubuh kita memberikan alarm kesehatan kita itu alhamdulillah banget, itu suatu pertanda. Cepat kita cegah melalui terapi meridian gitu ya. Nah, itu fungsi dan peranan meridian ya. Pindah. Jadi Ya, tadi kan menghubungkan antara dalam dan luar ya. Jadi mm-mm, sebenarnya kulit kita pun cerminan dari apa yang ada di dalam. betul. Jadi apa yang nampak di kulit bisa kita pertanyakan apakah ini ada something di dalam atau gejala apa itu. Betul. Nah, Oke. betul. Jadi kulit kita itu memang dia adalah bagian daripada hawa udara luar masuk ke dalam tubuh itu kan lewat kulit ya. Jadi kulit itu eh, jaringan yang sangat manja terhadap perubahan cuaca ya. Kalau memang misalnya dia kena perubahan cuaca, dia gampang sakit gitu ya. Nah, kulit tampak urtikaria, biduran, pokoknya kulit itu sebetulnya pertahanan tubuh kita sebetulnya Mbak Siska. Nah, di dalam kulit itu ruang antara kulit dan otot itu letak keberadaan jalur meridian. Bahkan jalur meridian itu menyelinap ke otot, ke tulang gitu ya. Nah, kita itu nanti menerapi hanya lewat stimulasi saja. Bahkan titik akupunktur tidak harus dengan jarum. Tidak harus dengan jarum. Titik akupunktur akan mudah dirangsang bisa dengan jarum, bisa dengan listrik, bisa dengan gelombang suara, bahkan dengan sentuhan. Bahkan dengan sentuhan. Body communication resonansi ya dok ya. Nah bahkan saya juga amazing gitu. Ternyata titik akupunktur hanya bisa disentuh ya dengan tangan kita cakra dan bisa nyetrum gitu. Ah itu baru saya lakukan. Luar biasa ya, Dokter David, Masya Allah. Bisa Dan menemukan. serunya Selama ini saya terapi dengan apa? Jarum atau akupressure. Akupressure kan perlu penekanan, ya. Ternyata dengan BCM, hah? Luar biasa, gitu ya. Nah, bisa diterapi dengan cara Satu yang baik. belum tersebut tadi dengan statement. Pakai statement afirmasi di Meridian juga bisa. Oke, betul. Betul sekali. Betul sekali. Dia mudah dengan gelombang suara. Mm-mm. Nah, dia dengan gelombang suara. Dia peka terhadap gelombang suara. Ya, makanya, dan serunya lagi Bu Winda, ya, ketika kita pegang klien ya di satu sisi, yang gerak ya. di sisi lain, emang berarti itu memang terkoneksi satu sama lain ya. Iya, karena tadi ya penghubung atas dengan bawah ya. Dokter David pada saat megang kepala di Pai Hui kan semua ini kan pertemuan semua meridian di sini. Ah itu rasanya semuanya jalan semua ya dok, karena pertemuannya di sini, gitu ya. Nah bahkan memang penelitian-penelitian sudah banyak dari zaman dulu sampai dengan sekarang mengenai meridian ini dengan menggunakan cairan ya dok ya berwarna biru ya disuntikan di ST lambung ya ternyata dia sudah pindah ke lambung. Berarti kan memang ada jalur meridian yang memang menuju ke organnya. Iya, nah itu yang luar biasa. Aduh, sayang sekali kalau belum memperdalam ya. Kita bisa nerapi sendiri ya, misalnya kita susah BAB nih, pagi hari jam piketnya usus besar nih, jam 5 sampai jam 7. Nah, saya tergolong untuk orang-orang yang maksudnya saya juga sakit dulunya gitu ya. Wah, ini nggak bisa BAB nih jam 5 sampai jam 7 pagi, padahal jam piketnya usus besar. Saya bisa sentuh karena udah ada BCR ya. Saya bisa sentuh titik-titik usus besar. Oh, alhamdulillah akhirnya bisa gitu ya bermanfaat untuk diri kita sendiri juga gitu Ini ya buat bisa para sedikit praktisi BCR, kalau belum menggunakan toolsnya, ayo digunakan di sekarang. Meridian. Siap, siap. Teman-teman pasti Oke. banyak pertanyaan di sini, tolong tulis di chat, nanti kita akan bacakan. Semoga waktunya cukup ya, karena kita cuma punya waktu 1 jam. Oke. Kemudian ada lagi, oh ya, Bu, satu lagi pertanyaan. Apa yang menyebabkan meridian itu mampet atau tersumbat? Oke. Iya, kembali lagi kepada teori di kitabnya ya, bahwa tubuh kita sakit menurut TCM itu adanya ketidakseimbangan atau ketidakselarasan ya tubuh kita ya. Di mana yang menyebabkan ketidakseimbangan adalah faktor penyebab penyakit. Faktor penyebab penyakit yang bisa mengganggu meridian itu ada 3. Yang pertama adalah golongan 1, itu adalah
penyebab penyakit luar, atau disingkatnya PPL, itu adalah faktor eksogen, itu adalah hawa udara dari luar. Meskipun angin ya tidak kasat mata, itu bisa nyumbat jalur meridian. Ya, jadi hawa udara itu bisa angin, bisa dingin, bisa panas, kering, lembab, ya itu bisa masuk ke tubuh kita lewat siapa? Lewat angin. Angin itu kalau dalam TCM adalah kendaraan bagi semua hawa udara. Ketika ada cuaca dingin, masalahnya ada angin, jadi dinginnya menunggangi angin sehingga angin masuk ke dalam. Dan angin itu rata-rata kita menciptakan sendiri ya, seperti kipas angin, AC ya. Ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, mungkin angin itu ya bisa masuk dengan cepat tapi bisa keluar dengan cepat juga. Misalnya minum jahe gitu ya. Tapi ketika angin yang udah nyumbat di meridian tapi tidak segera diobati, itu akan susah disembuhkan gitu. Bahkan bisa masuk ke organ dalam. Karena kan meridian terhubung dengan organ dalam. Ya, itu golongan 1, hawa udara dari luar. Jadi hawa udara nanti kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan cuaca sekitar. Kemudian kedua, yang bisa menyumbat aliran meridian, ini yang paling parah. Apa? Penyebab penyakit dalam atau istilahnya PPD. Penyebab penyakit dalam, yaitu apa? Emosional. Marah yang berlebihan. Kalau dalam TCM, marah berlebihan melukai hati. Hati di sini adalah liver. Betul nggak? Kalau marah melukai hati, ya hati di sini adalah liver. Orang yang suka marah-marah, itu dia akan menciptakan ketidakseimbangan organ liver. Nah, nanti livernya akan menimbulkan api. Nah, itu orang yang suka marah-marah, matanya merah, ya, iritabilitas, kemudian bisa jadi vertigo, stroke. Nah, itu adalah liver marah melukai hati. Kemudian gembira berlebihan, itu juga bisa melukai jantung. Karena kalau gembira berlebihan, euforia yang berlebihan itu melambatkan ciknya jantung. Pemikir atau overthinking atau cemas khawatir itu bisa melukai limpa. Ya, sedih melukai paru. Takut berlebihan melukai ginjal. Nah, penyebab penyakit yang kedua ini lebih parah daripada golongan 1 hawa udara, Mbak Siska. Kenapa? Kalau masuk angin mudah masuk, mudah keluar. Ya, jadi lebih baik masuk angin daripada sakit hati. Masalahnya susah. Ya, terapinya BCR gitu. Ya, ya dok ya. Delete stres tanpa curhat. Nah itu. Nah karena ketidakseimbangan emosional bisa mengganggu organ dalam. Ketidakseimbangan emosional bisa mengganggu organ dalam. Yang dilukai bukan meridian luar lagi, melainkan organ dalam. Dan nanti muncul ke jalur meridian. Orang yang suka pemikir, cemas, ya berlebih, meridian lambung sama limpa kena. Ya, karena dari organ dalam muncul keluar. Kalau tadi kan hawa udara dari luar dulu kan, kalau nggak diobati masuk ke dalam. Tapi kalau organ dalam, kalau emosi dia organ dalam dulu, baru dia muncul ke meridian. Makanya kalau lagi cemas kadang perut sakit. Iya, iya. Nah, itu golongan kedua. Dan golongan ketiga yang bisa menyumbat meridian itu adalah faktor penyebab penyakitnya adalah dari lain-lain. Contoh adalah faktor perilaku. Nah, ini yang biasanya harus merubah perilaku ya, seperti aktivitas yang berlebihan, atau aktivitasnya kurang mungkin ya, mager ya, atau mungkin diet yang salah ya, atau seks mungkin yang bisa berlebihan, atau seks yang kurang yang sudah menikah gitu ya. Kemudian obat-obatan ya, atau pengobatan yang salah, atau trauma kecelakaan ya. Misalnya saya kepentok nih pundak saya pintu, nah akhirnya sakit, itu nyumbat meridian. Nah, itu masuk ke dalam golongan ketiga faktor lain-lain. Jadi yang bisa menyumbat itu ada 3. Golongan 1, hawa udara luar. Golongan 2, faktor emosi. Ya. Yang ketiga adalah faktor lain-lain. Yang terparah itu adalah golongan 2. Ya. Karena udah kena mental, fisik kena. Gitu. Ya. Nah, itu yang menyebabkan tersumbat. Gitu, Mbak Siska. Bu Winda, Ya. pengalaman saya nih, olahraga. Tapi kok sehari setelah olahraga malah kayak kelayangan ya? Itu apakah meridiannya itu ada yang tersumbat kah?
Waktu Nah, pas olahraganya semangat, fresh, mm-mm, baru mm-mm. ketika keesokan harinya, loh kok badan saya kok agak gak nyaman ya, kayak masuk angin gak jelas gitu Bu Winda. Ini kenapa ya Bu Winda? Oke. Nah, olahraganya apakah di jam berapa? Di Di jam peak jam siang, 8, jam 8 jam sampai 8 setengah pagi. 10. Iya, Ah, oke. aerobik gitu. Oke, setiap hari? 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Jadi setiap habis olahraga, kelayangan ya? Nah, besoknya. Oh, besoknya. Nah, Hmm. sepertinya ada kekurangan. Jadi ketika penyakit setelah beraktivitas itu tipenya defisien. Ada kekurangan Qi di jalur meridian tertentu, terutama kalau olahraga menggunakan jantung dan juga misalnya olahraganya apa dulu ya, misalnya kayak workout gitu ya, atau apalagi Zumba gitu ya. Kalau Zumba kan saya habis Zumba langsung pegel-pegel pegel-pegel kaki ya. Nah, itu biasanya memang akan ada keadaan defisien atau ada keadaan sumbatan. Itu perlu dideteksi gitu ya, atau mengganti jenis olahraga yang sesuai dengan Mbak Santi ya, karena yang namanya olahraga yang sesuai itu ya endorfin keluar, happy, udahnya ya emang kalau pegel-pegel ya untuk awal gitu ya, tapi sesudah itu bagus, alirannya bagus, olahraga itu Hmm. sangat bagus tapi tidak boleh berlebihan. Nah, tidak boleh juga jarang olahraga gitu, Oh, jadi mungkin lebih selektif lagi olahraganya jenisnya apa iya. gitu ya. Yang ketahuan ya itu defisiensi vitamin D3. Oke, Vitamin D. iya biasanya kalau ada penyakit ya muncul setelah melakukan aktivitas. Contoh misalnya, Bu saya setiap kali beraktivitas sakit pinggang atau sakit bokong ke bawah. Nah setelah aktivitas ya, berarti itu tipe defisien. Tapi kalau misalnya Bu, kalau dijalanin enak, kalau diem sakit, nah itu tipe sumbatan. Nah itu untuk Oke. kategorinya. Oke. Ya, makasih Bu Winda. Kasih Iya, Bu Yang Winda. teman-teman ada yang ingin bertanya sih. Nanti oke. sesi tanya jawabnya disimpan dulu, kita Oh, simpan. Nah, Terima baik. kasih banyak Bu Winda. Nanti oke. Recording in progress. diminta tolong untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekarang monggo tuh Santi untuk Dokter David. Oke. Oke. Untuk teman-teman nanti bisa yang bertanya bisa di grup ya. Nanti akan di-share linknya. Karena sesi ini sampai jam 9 saja. Jadi kita efektifkan untuk sesi ini selanjutnya. Kita akan dipersilakan kepada Dokter David. Dokter David, ada yang ingin ditanyakan nih tentang kesadaran tubuh ya, Dokter. Nah, bagaimana sebetulnya kesadaran tubuh ini dapat membantu dalam memulihkan aliran energi, Dok? Nah, tadi kan Oke, udah cerita silakan. tuh banyak cerita seru tentang meridian ya. Terus pertanyaan yang sering kali muncul, jadi sebetulnya kaitan meridian sama emosi sama fisik tuh gimana? Kenapa kok bisa emosional itu mencederai badan? Kenapa kok ketika kamu nyimpan luka batin, kamu nyimpan trauma, kamu punya pola negatif, kamu punya pola perkataan yang tidak empowering, kok badanmu bisa luka gitu ya? Kita mesti paham bahwa meridian ini jembatan energi antara kasat mata dan non kasat mata. Jadi jembatan antara fisik ke energi, dia ada di tengah-tengahnya. Dan meridian ini juga terhubung dengan seluruh sistem energi yang lainnya. Dia nyambung ke syaraf, dia nyambung ke otot, dia nyambung ke tulang, dia nyambung ke organ, dia nyambung ke jaringan, dia nyambung ke sistem cakra, dan dia nyambung ke keseluruhan elemen elementalnya. Makanya ketika kita ngalamin yang namanya meridian paru, blok misalnya, nanti pasti akan ketemu emosional problemnya apa, elemental yang berhubungan apa, organ yang kena ketinggi apa, dan kemudian ini kita mau handle bagaimana caranya. Seringkali kita berpikir bahwa psikosomatis itu bisa pakai obat, ya. Tapi saya bilang nggak bisa. Mau ngobatin apa? Kok akar masalahnya ada di mental. Dari mental merusak ke meridian, dari meridian merusak ke organ, munculnya batuk. Terus kamu cuma ngobatin batuknya doang. Ya, batuk terus, nggak akan hilang-hilang. Minum obat, rada membaik. Obat berhenti, batuk lagi. Minum obat, rada membaik. Obat berhenti, batuk lagi. Ini akan jadi lingkaran setan yang nggak selesai-selesai. Makanya ketika kita memahami struktur energi, bahwa dari energi membentuk frekuensi, frekuensi menciptakan struktur,
struktur menciptakan fisik, kita ngerti, oh, jadi kalau urusannya semua psikosomatis, kamu jangan ngurusin dari apa namanya? Jangan ngurusin dari fisiknya doang. Ayo benerin sama ininya, sama struktur energinya juga. Benerin juga pola berpikirnya. Benerin juga cara pakai energinya, ngomongnya dipakai. Jadi jangan lagi ngomong dengan bahasa-bahasa negatif. Jangan lagi ngomong dengan bahasa-bahasa invalidasi diri. Aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku nggak mampu, aku bingung, aku takut, aku nggak rasa. Nah itu belajar itu stop. Ya, makanya pada saat kita belajar BCR, ada satu ilmu besar di belakangnya tentang meridian. Dan aku nggak punya waktu nyampeinnya. Kamu harus belajar sendiri area situ, karena aku ngajarinya tentang bagaimana cara memanfaatkan sistem ini. Kita belajar tentang bagaimana cara kita menginduksi semua energi stagnasi di dalam ini bisa dilepas, bisa dirilis, bisa dirubah, bisa kita berdayakan. Ya, tapi kalau ternyata dengan pembelajaran ini kamu suka nih, asik ya, ternyata disentuh, batuknya hilang, dipegang, haidmu lancar, dipegang punggungnya, sakit punggungmu hilang gitu. Terus kamu bisa berdaya. Jadi dengan badanmu lebih sehat, kamu tuh jadi lebih empowering ke dirimu sendiri, kamu jadi lebih yakin, kamu lebih pede, kamu lebih berenergi, kamu lebih bisa untuk lebih positif gitu. Nah itulah, ayo belajar. Karena ilmunya meridian itu masih panjang, ya. Jadi pada saat kita bersedia belajar area meridian, nanti di dalam meridian itu akan dipelajari juga yang namanya elemental. Jadi hati yang terbakar atau paru-paru tenggelam di air. Nah, itu tuh nanti belajar kayak gitu-gitu. Elemen apa yang mengganggu dan apa yang mesti diperhatikan. Tadi pertanyaannya apa, Santi? Eh, tubuh ini kan memiliki kesadaran ya, Dok. Betul. Nah, bagaimana kesadaran tubuh itu dapat membantu dalam memulihkan aliran energi, Dok? Badan itu selalu kasih informasi, ya. Dari gak nyaman, gatel, sampai ujung pain. Badan itu akan selalu kasih informasi. Pertanyaannya, kita ini menerjemahkan informasi ini sebagai apa? Seringkali gatel, gigit nyamuk. Padahal nyamuknya nggak ada. Ya, atau ada bentol-bentol. Badan kenapa bentol-bentol? Oh, alergi. Padahal bukan reaksi alergi. Badan ini akan selalu kasih informasi. Misalnya, kamu pernah lihat nggak orang yang kalau duduk itu nggak bisa diam. Kakinya selalu ngengkok atau goyang-goyang gitu. Atau tangannya mainan bolpen dan segala macam. Ya, dia lack of movement. Ya, badannya lack of movement. Jadi badannya juga akan ngasih signal, aku perlu gerak loh buat berfungsi. Jadi kakinya goyang-goyang terus kayak gempa bumi. Nanti kalau nggak tangannya main bolpen terus nggak bisa diem. Ya, badannya sedang kasih informasi. Tapi yang punya badan tahu nggak kalau dia butuh olahraga? Biasanya nggak tahu. Iya kan? Badan kita ini selalu kasih informasi. Misalnya, kamu tahu-tahu kepengen makan yang manis, atau kamu tahu-tahu kepengen makan daging, atau kamu tahu-tahu pengen minum jus, kamu pengen minum jus warna merah, kamu pengen minum jus warna kuning, kamu lagi doyan yang asem-asem. Nah, itu tuh signal informasi. Tapi kita ini sering menerjemahkan langsung di label kesimpulan. Oh, aku tuh sakit ini gitu. Nanya enggak, maju ke questions enggak, cek yes sama no belum. Contoh gatel. Wah, aku nih gatel. Kayaknya aku tuh nggak tahan makan cumi. Kayaknya aku tuh nggak tahan makan cumi. Jadi kamu udah bikin asumsi bahwa saya tidak tahan makan cumi. Karena mulutmu sudah berucap, maka badanmu terpaksa harus mengikuti. Pelan tapi pasti, kalau kalimat ini terus diucapkan, maka kamu akan menciptakan alergi cumi. Oke, Dok. Ada pertanyaan dari Kak Serlima. Bagaimana Ya, kita bisa tahu apakah sakit di organ tubuh yang kita alami itu dari luka batin?
Gampang. Kalau memang sakit itu dari luka batin, kamu bisa pergunakan berbagai macam cara. Contohnya, kasih perhatian di organ tersebut. Ya, misalnya kamu ada pain di sekitar dada atau di sekitar perut. Arahkan kesadaranmu ke situ dan tanya, ini apa? Body ini apa? Begitu kamu mulai bertanya dan naruh kesadaranmu di situ dan painmu hilang, udah jelas, non medis. Oke? Beda kalau kamu sakitnya medis. Kamu makan jajan pinggir jalan, habis itu kamu kena amoeba, terus habis itu bakterinya penuh di perut, terus kamu moncrot sampai nyembur-nyembur, ya. Mau mbok taruh kepalamu di perut, mbok denger-denger no sampai mate, juga perutmu tetap nyembur. Jelas, bedanya jelas, bumi langit, ya. Jadi kalau memang fisik, fisik. Kalau memang non fisik, begitu kamu kasih perhatian di situ, badan cuma cari cara untuk kamu kasih atensi. Begitu kamu kasih atensi dan signalnya turun, ya. Begitu kamu kasih atensi dan signalnya turun, ini jelas psikosomatis. Ya, nanti ya kalau ada sakit kepala, ada gatel atau ada rasa nggak nyaman atau ada sensasi aneh-aneh dalam badanmu, arahin kesadaranmu taruh di situ terus mulai tanya, ini apa? Ini informasi tentang apa? Kalau signalnya turun, udah jelas psikosomatis. Udah jelas signal. Nggak ada urusan medis di dalamnya. Urusannya nanti antara indera keenam, kemampuan perceiving, semua signal yang kamu sadari di dalam atau di luar, apakah ada luka yang udah siap untuk di healing dan segala macamnya. Ya, jadi misalnya ada orang yang punya problem di meridian, misalnya ada di meridian lambung kayak atau di meridian usus besar kayak kamu susah BAB dan segala macamnya kayak coba pegang satu titik meridian usus besarmu nih ya, pegang satu titik meridian usus besarmu, beku, LI 4 ya, benar nggak? Aku lupa ya, benar LI Iya, 4 ya. L4. Terus kamu berdiri, tumit sama tumit nyatu, tutup matamu dan tanya, apakah aku menyimpan luka batin di jalur meridian ini? Badanmu jatuh ke depan atau badanmu jatuh ke belakang? Untuk yang sembelit, ya. Kalau kamu sembelit, kamu pegang di titik ini meridian. Terus kamu tanya ke body, apakah aku menyimpan luka batin di jalur meridian ini? Kalau badanmu cenderung jatuh ke depan, berarti ya. Jadi sembelitmu itu berhubungan dengan luka batin yang kamu simpan. Makanya mungkin kamu udah coba dengan segala cara, pakai fiber, pakai urus-urus, pakai semua obat pelunak dan pengeluar BAB. Tapi begitu obat berhenti, kembali ke awal. Ya, jelas ya. Begitu obat berhenti, kembali ke awal. Jadi seakan-akan kayak ketergantungan obat. Ini bukan ketergantungan obat. Ini cuma tidak tepat. Badan akan terus ngasih signal. Oi, ini pengen dibenerin, ini minta dibenerin. Tapi kamu selalu bilangnya, kesimpulannya, oh aku sembelit, aku butuh sayur, aku butuh fiber. Ini loh komunikasi antara body yang seringkali kita nggak nemu di situ. Makanya kenapa pada saat BCR kita pegang dan segala macam, tahu-tahu badannya lebih baik, kok BAB-nya lancar, kok tidurnya lebih baik, kok makannya jadi berubah, kok pola hidupnya jadi lebih baik. Karena apa? Karena kita buangin semua stagnasi energi yang bikin kamu nyangkut di sono yang bikin penyakit. Ya, jelas ya. Jadi kalau kamu pengen tahu apakah penyakitku ini medis atau non medis, ayo dicek. Kalau kamu kasih perhatian di situ, nih contohnya kayak Dr. Feni ya, dok coba berdiri, kan sering sakit punggung-punggung ya, semua punggung-punggung ngilu-ngilu kan. Nah, coba berdiri, tentu area yang sakitnya, tutup mata, tanya, apakah semua pain di area sini adalah bagian dari luka batinku? Nah, yes. Ngerti ya? Jadi nanti kalau mau diterapi, mau diapa-apain tidak akan mempan kecuali terapi yang bisa bantu rilis dia punya energi stagnasi. Salah satunya
akupunktur, PCR, kenchi, stretching. Ya, makanya kalau dikerjain di area sini, ini akan work. Tinggal kita rajin gali. Makanya buku manual ini itu benar-benar lengkap and detail. Begitu kamu nyadar, oh iya ya, aku problemnya di sini. Kalau kamu nemu tulangnya nomor berapa, cari di tulang itu nyimpen emosional apa, nyimpen problem apa. Di area itu dilewati jalur meridian apa, nyangkutnya ada di mana. Di setinggi organ itu apa aja meridian yang masuk atau lewat di area situ. Itu digali satu persatu, dipetani satu-satu. Karena seringkali kalau yang udah nyangkut-nyangkut begini itu bukan masalah sepele. Ini adalah problem yang disembunyikan di dalam problem lain, disembunyikan di dalam problem lain, dan disembunyikan di dalam problem lain. Jadi seringkali seakan-akan kayak anger, tapi bukan anger. Karena di belakangnya ada yang lain, di dalamnya ada yang lain, di dalamnya ada yang lain. Makanya kayak, apa ya, udah keluar, udah kebuka, tapi kok nggak kelar? Karena emang intinya belum kena. Makanya coba dicari. Nah, kadang-kadang kita ini bingung, meridian mana sih yang stuck selama ini? Kita tuh nyangkut di mana? Kalau kamu ada di Bandung atau kamu ada di luar Bandung yang nggak terlalu jauh, yuk datang ke kita, nanti cek sama Bu Winda pakai mesin, itu sudah nggak akan bisa bohong. Nggak usah pakai heavy lightan, nggak usah pakai kinesan, pakai setrum. Langsung pegang, langsung diurut meridiannya. Kalau nyetrum rasanya kayak ditusuk-tusuk, kayak dijilet-jilet, buntu, wes beres, gampang. Soalnya kalau dia enggak buntu, kalau dia lancar, rasanya enak kayak dipijet-pijet. Rasanya enak kayak dipijet-pijet. Tapi begitu dia nyetrum, rasanya kayak ditojos-tojos. Kayak kemarin aku lagi migrenku sebelah kiri. Dicari di kaki kiri. Dok, ada yang sakit? Enggak, enak kok. Enggak ada yang sakit. Dicari di semua di badan. Enggak, ada yang sakit? Enggak ada. Begitu pindah ke kanan, ada satu titik. Aduh, sakit, sakit. Sakit, sakit. Aduh, kan itu tusuk-tusuk. Sakit, sakit, sakit. Langsung ketahuan. Nggak bisa bohong. Makanya, mau nggak kita nyari? Karena kadang-kadang kita juga nggak ngeh ada di mana problemnya ini, ada di mana problem kita ini. Jadi kalau kamu bingung dengan meridianmu, apakah aku punya stagnasi, apakah aku punya masalah di sini, apakah kesehatanku dipengaruhi oleh emosionalku, ayo kita cek. Nggak mungkin bohong kalau pakai alat. Kalau kamu logik-logik, disuruh cek FVN-LAT nggak mempan, disuruh cek kinesiologi masih bisa diakalin, ayo pakai mesin, kamu nggak akan bisa ngelak lagi. Pasti akan ketemu di mana aja kamu stagnan, langsung muncul semuanya, tinggal dicatat yang ini. Nah, nanti dicari mundur. Meridian itu emosionalnya apa? Titik itu hubungannya ke cakra mana? Cakra itu emosionalnya apa? Mental problemnya apa? Nanti gali di situ. Karena begitu kalimatnya akan tepat, ya, begitu kalimatnya tepat, misalnya nih, meridian large intestine, di dalamnya ada disappointed, ada expose, ada clutter, ada apati, ada bloating, ada break, ada childish. Begitu kalimat energinya kamu sebut, badanmu akan reaktif. Entah nangis, entah keluar emosional, entah apapun itu. Makanya kalau kita belajar, kita tahu, dan kita punya map-nya untuk ngerjain emotional healing, ini akan sangat mudah dan amat sangat terbantu. Makanya kenapa manualnya BCR itu saya bikin tebel kali 140 halaman, dan mungkin akan berkembang lagi, karena untuk peta-petanya dalam bahasa Inggris, mau saya tulis terjemahan Inggris Indonesia, biar orang gampang yang nggak ngerti Inggris, biar bisa paham. Jadi kamu bisa gali sendiri. Memang buku ini diciptakan untuk self journey, ya, perjalanan gali sendiri. Makanya lebih baik belajar gali sendiri, minta tolong teman, tolong dong, aku minta regis, latihan bersamaan, bareng-bareng beresin semua problem kamu. Ini hari ini lucu loh, komputerku nggak pernah yang namanya bermasalah, tapi di pembahasan ini, dari buka komputer minta update. Beres update, nggak mau nyala.
Nah, habis nggak mau nyala, buka Zoom, Zoom-nya mati. Habis Zoom yang kedua, kameranya nggak mau nyala. Terus udah di restart, nyala, suaranya putus-putus. Oh, emang ini luar biasa kelas. Untungnya HP Nah, jalan. Baru kali ini kayaknya ya dok ya, setelah Ya, sekian nggak pernah laptopku error begini. apa ini dok? Oke Teh Santi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Iya, pertanyaannya sudah banyak nih. Ada dari Ibu Yusa, nyambung dari yang tadi yang dijelaskan sama Ibu Winda. Kalau emosi berarti luka batin, bagaimana meridian ini terkena? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mbak siapa ya tadi yang bertanya? Bu Yusa, Oh, Bu Yusa. Jadi ketika pertanyaannya tadi luka batin ya, meridian apa yang terkena? Oke, nah itu di balik mana meridian terkena ya? itu balik kembali kepada emosional tadi yang dikaitkan dengan 5 unsur organ-organ yang tadi. Nah, jadi harus digali dulu jenis luka batinnya karakternya apa kalau dari sisi Betul. TCM. Karakter luka batinnya apa? Karena macam-macam. Ada dendam, marah dipendam, atau memang marah-marah. Ada tadi euforia, tadi kalau marah memang kalau secara TCM dikaitannya dengan energinya liver, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam TCM tuh, emosional yang tidak seimbang bisa mengganggu organ dalam. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Organ dalam sedang terganggu, akan muncul emosional tetap. Emosional. Betul, itu akan ada hubungan timbal balik antara tubuh dengan pikiran. Jadi mesti digali luka batin itu dikarenakan memang gangguan ketidakseimbangan emosional sebelumnya yang melukai organ tertentu atau memang organnya sedang cedera gitu. Dan harus digali dulu luka batinnya jenisnya apa karakternya. Apakah sedih yang berkepanjangan, takut, terkejut ya, atau sering kaget gitu ya, atau apa cemas. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan organ tertentu ya. Jadi ke semua dari luka batin, kuncinya sebetulnya heart, jantung. Jantung menguasai sen. Sen itu adalah jiwa dan pikiran. Dalam TCM, memang emosi-emosi itu dikaitkan dengan organ-organ tertentu. Tapi kunci daripada sen sendiri, jiwa dan pikiran itu ada pada heart sebagai penenangnya. Nah, jadi cara mengobatinya, luka batinnya, karakternya apa, ya. Kemudian telusuri meridiannya, benarkah yang tersumbat di meridian itu, misalnya luka batinnya jenisnya marah yang dipendam. Berarti meridian liver kita perbaiki. Kita cek gitu ya. Kita cek kalau dengan alat Genji dicek misalnya meridian livernya ada sumbatan atau tidak. Nah, kemudian ketika ada sumbatan di meridian liver kita benerin, ditambahkan penenang di heart karena jantung itu dia menguasai jiwa secara keseluruhan. Itu dalam TCM. Ya, begitu ya, Mbak Bu Yusa ya. Terima kasih penjelasannya Bu Winda. Ini juga relate banget dengan pertanyaan dari Kak Sarli ya. Kalau sudah termanifestasi ke penyakit apa ini OI, cancer, batu empedu dan lain-lain itu dari luka batin. Mungkin seperti itu ya. Iya, bisa Hmm. tapi panjang ya. Jangan berpikir bahwa luka hari ini besok ada fisiknya ya. Dari luka batin sampai ke fisik itu bisa butuh waktu 5 ke 10 tahun. Ya, dari luka batin, lundung. Dari luka batin, kamu bisa memilih pola hidup jelek. Jatuh ke adiksi, jatuh ke hobi makanan junk food, atau hobi makanan bergula, atau hobi makanan berlemak, tergantung. Perhatiin deh, mulai sekarang kalau lihat orang, kalau punya teman dekat, ya, punya teman dekat, kan kamu tahu kisah hidupnya tuh, dijahatin, dicicingin, problem rumah tangga, atau apa, kan kamu bisa lihat tuh. Nah, perhatiin, ketika dia punya luka batin tertentu, pola makannya akan berubah. Ya, pola makannya akan berubah. Termasuk tiba-tiba suka manis gitu ya dok ya? Yes, tiba-tiba suka manis, tiba-tiba suka makanan bergaje, tiba-tiba suka junk food, tiba-tiba suka micin, tiba-tiba yang namanya mie goreng itu enak, padahal biasanya nggak enak, biasanya lendir-lendir, sekarang bisa enak, gitu ya. Tiba-tiba Tapi itu makan berarti terus gitu ya dok ya? Atau Nggak lapar makan ya terus, makan ya. terus. berarti kecenderungan ke kalau itu sebuah sakit hati itu berarti makanan yang merusak tubuh kan dok? Kalau misalnya ke Iya, makanan
Enggak. Kalau kamu kecenderungan luka batin, kamu pasti milih makanan nggak sehat. Karena ngerusak badan ya, emang Iya, tujuannya. karena secara nggak sadar kamu milih mau ngerusak badanmu lagi. Makanya kenapa kalau kita perhatiin di pasien-pasien sulit ya, pasien-pasien diabetes, sudah tahu kalau diabetes titiknya mati, sudah tahu kalau makan gula terus dianya mati, sudah tahu kalau makan gula, makan roti, makan mie itu dilarang. Tapi buktinya pasien-pasien diabetes untuk makanan buat selamatin dia aja kita dokter mesti ngomel-ngomel panjang-panjang. Dan masih curi-curi. Heran kan? Heran kan? Padahal yang punya badan siapa ya? Makanya dia datang minta tolong sembuhin diabetes, kita udah kasih tahu ini gara-gara makan gula, tapi dia curi-curi makan gula. Bingung kan? Iya. Kenapa? Karena emang itu mental problem. Mhm. Nggak ada. Diabetes bukan jamur, diabetes bukan virus, diabetes bukan bakteri, diabetes bukan parasit. Diabetes itu pola. Pilihan. Nah, ya, makanya pada saat kita ngerti pola dan di kedokteran dibilangnya genetik, maka kita tahu terapi genetik itu adalah merubah pola atau dikenal dalam bahasa medisnya sebagai epigenetik. Jelas ya? Oke. Thank you, Dok. Keren banget. Ada yang ingin bertanya ya, Kak? Ada, Kak Aninditya Pralina. Kak, bentar dulu Kak Santi, ini di chat ada nih dari Kak Metke. Jadi eksim kulit dari liver yang kurang fit kah? Winda, monggo. Eksim, kemudian ya kram Eksim ya. pinggang. Kram pinggang, apakah ada masalah di meridian liver? Yang mana? Eksim dulu ya. Eksim dulu. Oke. Eksim. Nah, eksim itu dia menyerang kulit ya. Kulit dikuasai oleh paru-paru. Nah, tapi dari sudut kategori luka batin, karena eksim bisa disebabkan karena emosi. Ketika depresi, itu eksim jadinya luar biasa. Nah, jadi yang diperbaiki, yang biasanya saya memperbaiki eksim, itu paru-paru akan saya rawat unsur logam, karena logam itu merawat kulit ya. Jadi paru-paru dan LU dan LI, yaitu dicek. Kemudian liver, dok. Nah, biasanya dua kan, faktornya lung, nah atau liver. Karena dari depresi, itu bisa mempengaruhi, memperburuk ya eksimnya. Jadi tiap kali ada depresi ya atau marah dipendam ya atau dongkol, nah dia akan eksimnya akan menjadi. Berarti itu meridiannya ada di liver ya. Kemudian baru perbaiki darah. Jadi nanti akan ada titik-titik yang berkaitan dengan darah ya. Salah satunya adalah titik SP10 itu bagi yang eksim itu adalah titik empiris untuk dermatitis, eksim, akne, darahnya kotor. Nah, itu bisa dibersihkan di titik SP10, spleen yang ke-10. Itu adalah Siehai, lautan darah. Ya, jadi tambahan suplemennya adalah SP10 itu untuk eksim. Kemudian kemudian apa lagi tadi Mbak Siska? Kram di pinggang, apakah ada masalah di meridian liver? Oke. Nah, kram di pinggang. Kram di pinggang, kramnya sendiri sering kaku-kaku. Kram itu memang ada di meridian liver karena organ liver menguasai tendon tadi ya. Nah, jadi diperbaiki meridian liver, kemudian lokal area pinggangnya dibetulin juga. Ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Sili yang berhubungan dengan jerawat. Apakah sama tadi dengan Eksim sama. eksim? Sama. Tapi untuk jerawat ada tambahan lambung. Karena salah satu etiologi daripada akne adalah ekses atau panas berlebih di paru-paru dan lambung. Meridian lambung membanjiri wilayah wajah. Lambung itu banyak sekali titik-titiknya di daerah wajah. Sehingga kalau orang sering makan pedas berlebihan gitu, itu karakternya panas. Nah, itu kan masuk ke lambung dulu semua makanan ya. Nah, itu dia akan panas di meridian lambung, membanjiri wajah, dia akan menambah sebum ya yang ada di wajah sehingga muncul komedo dulu, beruntusan, akhirnya jerawatan. Biasanya yang diperbaiki adalah paru-paru, lambung, kemudian liver juga ikut diperbaiki. Dan bersihkan darah yang tadi ya, SP10. Jadi semoga ini menjawab juga pertanyaan dari Kak Aninditya Pralina. Apakah bertanya dengan hal yang sama Kak Anin? Yang terkait gatal ya, Kak? Ya.
Enggak, yang ini yang aku tanya mau yang tadi dokter ngomong bahwa misalkan eh, kalau orang ada luka batin kemudian ada bentuk pola yang apa tidak baik itu. Nah, ketika dia sadar dengan pola itu eh, sebenarnya bisa nggak sih langsung dia memutuskan aku mau berubah gitu? Atau dia perlu menyembuhkan luka batin itu? Dia hanya sekedar niatan untuk saya mau berubah, meninggalkan pola yang lama gitu. Siapa yang jawab? Aku. David ya. Ah, dua-duanya bisa. Cuman masalahnya kamu bisa mempertahankan niat nggak? Kamu paham cara menggunakan niat nggak? Karena niat itu berpikir. Ketika kita betul-betul mau ikhlasin luka batin ini lepas, apakah kamu lebih cenderung mikirin ikhlas? Atau kamu lebih cenderung mikirin ngeyel? Katanya mau ikhlas nih, tapi diungkit lagi, kesel lagi. Ih, ngeselin ini orang itu ya. Uh, tapi aku ikhlas kok. Tapi aku ikhlas kok. Tapi kemarin tuh dia jahat loh sama aku. Gitu. Jadi niatmu kemana nih niatmu? Emang caranya niat sih, ya. Cuman kita tuh sering nggak ngerti kalau niat tuh berpikir. Jadi kita tuh lupa menaruh pola pikir kita di tempat yang kita mau. Kalau kita mau ikhlas, setiap kali kemarahan itu muncul, maka bilang, aku sudah ikhlas lepasin kamu ke dalam pikiranmu sendiri. Aku udah ikhlas lepasin marah ini. Langsung titik, marahnya nggak usah dibahas, nggak usah dilihat, nggak usah diungkit, nggak usah disebut, nggak usah diingat. Mau Setiap kali muncul lagi dendamnya, aku ikhlas ngelepasin dendam ini. Terus udah titik, jangan dibahas, jangan diungkit, jangan dibahas, jangan ditanya-tanya, jangan dicari-cari, jangan diingat. Nah, Jadi kalau luka batinnya ini udah masuk ke dalam organ, misalnya ada di lever ke, atau ada di paru ke, udah nyangkut ke meridian ke, ya ayo dicari bagaimana caranya ngerilis. Ya, sering kali yang terjadi karena aku diakses dulu belajar banyak lewat kepala dan body. Aku perhatiin bahwa kenapa ya ada orang-orang tertentu yang lukanya cukup berat, diberesin di kepala doang dan diberesin di body process, yang aku lihat energi body prosesnya tidak sesuai dengan luka batinnya. Jadi energi body prosesnya beresin apa, luka batinnya ada di mana, kepala tetap jalan terus. Yang terjadi, pasien ini akan looping di tempat yang sama. Seakan-akan ikhlas, tapi muncul lagi, muncul lagi. Seakan-akan ikhlas, tapi muncul lagi, muncul lagi. Seakan-akan ikhlas, tapi ngulang lagi di tempat, muncul lagi di tempat. Kenapa? Karena dari body, meridian, cakra, organ, dan limpatik tidak kebabat semuanya. Baru diberesin di kepala. Meridian akan mempengaruhi organ, organ akan mempengaruhi cakra, cakra akan mempengaruhi pola berpikir. Ini semua muter jadi satu kesatuan. Jadi pada saat kita beresin cuma di kepala doang, delete, mungkin bisa terbuang 30%. Niatmu bagus bisa terbuang sampai 50%. Nah, yang sisa 50% ini kamu gimana cara buangnya? Stagnasi yang sudah masuk di meridian kamu gimana cara buangnya? Problem di cakra yang udah nyangkut ini kamu gimana cara buangnya? Semoga menjawab Mbak Aninditya Pralina. Oke, oke. Kita lanjut lagi satu atau dua pertanyaan lagi nggak apa-apa, Bu Winda sama dokter. Boleh, boleh. Wah, Ini ini akhirnya komputerku nyala loh di Hah? menit-menit terakhir setelah 1 jam. Ini ada pertanyaan yang kayaknya cukup menarik ini dari Kak Sherlima. Kurang Aku tadi mau ngomong ini lupa, karena tadi komputernya error. Aku tadi mau ngomong ini lupa. Tadi kan Bu Winda bahas tentang sen di hati. Sen itu jiwa, letaknya di hati, letaknya di jantung. Ya, kita tuh nyadar nggak kalau kamu ngomong aku, referensi aku itu ke siapa? Aku atau aku? Aku atau aku? Referensi aku tuh kemana? Siapa si aku ini?
Siapa si aku ini? Identitasmu atau jiwamu? Tergantung dok. Tergantung gimana? Misalnya kalau lagi apa tanya mau makan apa ya berarti bodiku, aku. Enggak, pada saat kamu bilang aku, I am, I am, I am, Mm-mm. I am. Oke. Kamu tuh sadar nggak referensi kamu bilang I am itu siapa? Jiwa, pikiran, atau body? Jiwa. Hmm. Tapi nggak semua orang paham bahwa kita lagi bicara jiwa. Makanya pada saat tadi dibilang sen, dan kemudian kita sering bilang, aku tuh nggak tahu, aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak mampu, aku tuh takut. Kebayang nggak? Kita nyangkutin energi ini tuh kemana? Karena kita nggak pernah bilang aku. Kalau kamu bilang aku di sini, berarti aku mau jelas pikiran. Tapi kamu selalu bilang aku. Kamu nggak tepuk pantat tuh kan? Loh, aku. Enggak kan? Atau di punggung. Loh, aku. Tidak kan? Kamu bilang aku. Ini heart chakra, core star. Pusatnya kesadaran. Kesadaran itu selalu di sini. Timus. Artinya sama. Kita nggak pernah bilang sini. Ayo, kesadaran di sini. Enggak loh. Kesadaran itu di sini nih. Makanya kenapa salah memilih kata, salah menata kata, menggunakan invalidasi diri ke aku, itu dampaknya fatal. Hanya sesimpel kata. Ya, lanjut. Udah, tadi cuma mau ngomong itu doang. Makasih udah diingetin. Oke, ada pertanyaan dari Kak Sherluma nih. Wah, kurang seks bisa sakit juga ya Bu Winda? Nah, Bu Winda aja yang jawab. Oke. Oke, seks menurut TCM itu yang paling diinikan adalah pria. Karena pria ketika ada libido udah mulai nafsu sudah mulai ini ya ada ya terangsang itu harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dia akan ada stasis cing. Ada titiknya. Ada titik untuk membuyarkan stasis cing. Jadi bagi yang LDR ya misalnya suaminya LDR gitu ya. Nah, itu kan jarang ketemu ya. Nah, itu yang paling banyak memang kaum laki-laki. Kalau perempuan sih nggak terlalu masalah. Nggak akan menjadi terlalu penyakit ya. Tapi kaum laki-laki yang memang tertahan ya, itu akan membentuk stasis cing. Dan itu bisa menyebabkan gangguan reproduksi. Nah, dalam TCM dibahas ya, untuk stasis cing ini kita bisa obatin ya, yaitu dengan menggunakan titik meridian Ren yang ke arah reproduksi dan juga meridian istimewa Chung yang ke arah reproduksi. Titik itu untuk membuyarkan stasis Qing. Jadi saya punya siswa dokter yang jaga lapas. Kebetulan lapasnya adalah laki-laki. Ya, nah ini Bu Winda gimana nih untuk supaya mereka nggak sakit ya untuk urusan reproduksi. Nah, itu diberi tips untuk pencegahan dan juga untuk menerapi para pria ini yang mengalami stasis cing karena nanti bisa kegangguan prostat ya dok ya, kegangguan prostatnya gitu. Nah, itu ada titiknya ya. Titiknya ada di perut ya. Enggak, bukan di daerah itunya. Titiknya ada di perut, itu di meridian istimewa Chung dan juga meridian istimewa Ren yang ke arah reproduksi. Tapi kalau bagi wanita ya Kak Serly, nah itu kan memang wanita itu tidak keluar kan. Nah, tapi ketika memang beda lah kalau perempuan itu harus dirangsang dulu baru ada gitu kan ya. Nah, ini yang paling banyak bermasalah karena seks itu adalah kaum laki-laki gitu ya. Nah, kalau wanita biasanya ada problem yang dibilang vaginismus ya dok ya. Ada vaginismus Ya, ya dok ya. Nah, itu bisa diterapi dok dengan akupuntur. Kalau laki-laki jadi namanya kalau berhubungan dan selalu ngerasa Mm-mm. sakit sekali, jadi Iya, iya, nggak bisa rileks, nggak bisa setiap kali kopulasi itu kesakitan, kesakitan. terlalu kaku, itu namanya vaginisme. Iya, vaginismus tuh jadi bagi yang pasangan baru menikah itu luar biasa stres ya. Bahkan laki-lakinya misalnya 4 bulan 6 bulan belum berhasil dok.
karena wanitanya mengalami tegang di area vaginanya ya, dan itu menjadi problem, dan itu sebetulnya ada luka batin, Dok, pada Ya, pasiennya. Ada luka, vaginismus itu luka batin. ya, vaginismus luka batin gitu. Jadi bisa dibetulkan ketika memang ada sumbatan di meridiannya. Nanti ada meridian liver yang mengitari kelamin. Jadi satu-satunya meridian yang mengitari genital eksternal kita itu adalah liver. Punya problem di daerah vagina atau punya problem di daerah laki-laki ya. Nah, itu misalnya skrotum membesar atau kelainan secara genital eksternal, itu ambil meridian liver. Misalnya kita punya bisul ulkus misalnya di daerah vagina ya, atau saya juga ada pasien yang melahirkan. Nah, pada saat fase persalinan itu vaginanya bengkak sebelah, Dok. Nah, itu saya anjurkan ke bidan, siswa saya coba ditekan atau pressure di area liver, titik-titik liver, padahal di kaki gitu ya. Nah, itu dia area vaginanya tidak membengkak pada saat persalinan itu, Dok. Karena memang meridian liver itu dia mengitari genital eksternal kita, gitu. Ya, itu ya, Mbak Terus Serli ya. jaga hati, kalau enggak kamu rusak sampai kelamin-kelamin. Karena Iya, Dok. meridian liver mengitari kemana-mana. Iya. Oke, gitu ya, Mbak Siska. Oke. Memang TCM itu seru loh ya. Kadang-kadang aku tuh sampai, karena ya nemu banyak hal ya di sini ya, sampai bercanda sama Bu Winda. Duh Bu Winda, orang zaman dulu nggak punya mesin, nggak punya alat, nggak ada ronsen, nggak ada MRI. Itu kesadaran bisa sedetail ini, taunya mereka tuh terbuka sejauh apa ya? Kok kita aja dapat informasi, saya aja dapat informasi udah merasa terang sekali ya. Tapi disuruh ngelihat titik energi itu di dalam badan tuh enggak ketemu. Enggak, apa, kalau disuruh nyari gitu enggak tahu jalur-jalurnya tuh enggak tahu dari mana sampai kemana tuh enggak tahu. Ini orang zaman dulu, TCM tuh 2000 tahun yang lalu ya. Itu 4.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Tuh, lima Sebelum ribu Masehi. tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, nggak punya alat, nggak punya apa, cuman lihat pakai mata. Lah kok bisa jalur meridiannya bisa ketahuan dan betul, itu hebat luar biasa. Iya, iya. Itu aneh luar biasa. Kayak Mereka, kemarin waktu awal kali pertama kali Genji, eh, saya bilang Bu Winda pengen benerin wasir dong. Saya punya wasir sisa kecil, sudah pakai obat setahun ini nggak bisa hilang, masih nyisa satu pentil kecil itu kayak jeruk dekopon, tapi nggak sebesar dekopon lah ya, kecil sekecil gini lah, nggak sebesar dekopon. Terus baru baru nyentuh di titik betis ya Bu Winda ya. Langsung, aduh sakit, 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 sampai kram loh, bener-bener sampai kram loh. Yang kedua, ketiga sudah enak, udah enggak sakit. Terus tadi pagi, ya tadi pagi BAB, tumben-tumben aku cebok. Biasanya kan cuma semprot, nggak pernah raba-raba. Ini cebok, semprot, terus kok hari ini rasanya beda ya. Sudah aku cebok, aku ini, loh kok jendilnya hilang. Baru sekitar 3 atau 4 kali loh, Genji. Amazing loh. Keren, keren. Siapa yang ngeh kalau titiknya ada di betis? Ayo. Problemnya ada di anus, ada jauh di atas sono. Ternyata titiknya ada di betis. Ya kan? Makanya kita itu sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk menyembuhkan diri. Mau nggak dipakai? Cuman itu. Nggak ada hal yang baru. Ilmu akupunktur itu sudah tua sekali. Ilmu elemental itu sudah tua sekali. Cuman kita yang nggak pernah tahu dan nggak pernah pakai. Mau nggak kita sekarang belajar lagi buat badan kita sendiri dulu? Oke. Terima kasih Dokter sama Bu Winda. Kayaknya kita udah lewat 15 menit nih. Ya. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Dan Jadi pasti masih teman-teman yang mau belajar ya, kelasnya ada 2 nih. Ada kelas akupunktur duluan atau mau kelas BCR duluan, boleh ya. Kalau kamu belajar akupunktur duluan, nanti kamu bisa pakai jarum. Kalau kamu belajar BCR duluan, nanti kamu bisa pakai tangan. Terserah kamu pakai yang mana ya. Kalau kamu nyaman dan segala macamnya, kamu pakai tangan enak, nggak pakai perizinan karena kamu pakai tangan ya. Tapi kalau kamu sudah mau pakai jarum, kamu harus ikutin peraturan Dinas Kesehatan. Ada izinnya, ada ujian kompetensinya, prakteknya harus di klinik, dan bla 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 bla. Tapi ilmu ini sayang banget kalau kita nggak manfaatin. Karena apa?
Karena kita bisa menggunakan energy base dan kita tahu di mana pintu masuknya yang bisa menggerakkan hal-hal yang lain untuk menciptakan sebuah perubahan. Ingat, badan nyaman, kesadaranmu akan gampang nambah. Tapi kalau badanmu capek, badanmu sakit, itu kesadaran kayak cewek lagi mens, tahu nggak? Ngek-ngok, pasti nanti dikit-dikit nyamber sana, gigit sana, nyokot sana, tendang sini. Sama. Jadi kalau kamu mau maju dalam kesadaran, ayo sehatin dulu badanmu. Kalau kamu sehat badannya rileks, enak, ayem, enteng, mau nahan emosi itu cuman gitu doang. Tapi kalau bokong sakit, dengkul sakit, perut mules, leher kaku, suruh tahan emosi, ya boro-boro energimu sudah habis sama badanmu sendiri gitu. Ini pada senyum-senyum loh, Ya, Dok. Dokter iya ngomong. makanya pasti ada sesuatu. Ci Shirley kayaknya yang Makanya paling lebar nih senyumnya. kemarin Siska nanya, Dok, kok BCR ini banyak di healingnya? Ya memang, kalau kamu nggak healing duluan, gimana kamu bisa memberdayakan diri? Ya, ya. Oke. Ya, Oh ya, kan? Dok, satu lagi, Dok. Begitu kamu healing, badanmu enak. Nah, kamu mau kendali emosi, mau belajar feeling, mau nata pikiran, gampang, wong badannya enak. Dokter, ini yang putus-putus siapa? Oke? Oh, Ya, oke. Dok, satu lagi, Dok. Yang mau coba ya, alat, ya. yang mau coba alat Genchi, silakan langsung ke Bu Winda ya di Klinik Clination. Saya juga udah coba, itu keren banget alat. Cuma kalau dokter waktu itu kan yang ngasih terapi saya kan dokter kan ya. Jadi Ya, begitu yang mau coba alat bisa ke Mm-mm. klinik. di titik yang sakit itu terus-terusan Bu Winda. Jadi teriak-teriak saya. Kok sama Bu Winda pasti lebih lembut saya ya Ya, alat Genchi. ya. Oke, thank you so Sudah much. 21.19. Oke. Bagi teman-teman yang belum sempat dijawab, bisa dilanjutkan pertanyaannya dan akan dijawab juga oleh Dr. David ke grup info BCR. Link saya sudah share di chat ya. Oke, join info BCR yang ingin bertanya, silahkan karena sesi ini ternyata begitu banyak yang bertanya, tapi sayang kita waktu yang tidak bisa ini nih. Oke, teman-teman semua, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari sesi ini, bahwa meridian itu adalah merupakan jalur energi yang menggerakkan organ dalam dan tubuh itu sendiri. Coba lagi. Meridian merupakan jalur energi yang menggerakkan organ dalam dan tubuh itu sendiri dan semua saling terkoneksi. Ada 3 faktor yang bisa menyumbat meridian, faktor luar seperti angin dan faktor dalam antara lain adalah emosi dan juga faktor perilaku. Faktor kedua ini biasanya adalah yang sangat-sangat mempengaruhi. Dan tubuh kita ini sangat pintar dan selalu memberikan sinyal kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk mendengarkannya? Nah, ada banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan untuk membereskan area meridian, antara lain adalah dengan akupuntur, lalu dengan Genzi, dan juga dengan BCR atau Body Communication Resonance. Seperti itu, Kak Siska. Ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Iya, jadi kalau bersedia memilih kelasnya, akan ada kelasnya yang paling dekat itu di Jakarta, BCR Head, tanggal 25. 24 Mei. 25 pendalaman, dan nanti akan ada juga di Semarang. Bisa hubungi beberapa orang di sini, bisa dengan saya, Siska, Kak Santi bisa, kemudian ada Kak Sherlima, ada Bu Endah, ada Yeni, dan siapa lagi ya? Kayaknya cuma itu yang ikut ya. Oke, terima kasih. Deno. Deno ada, Deno? Deno ada. Rosemary. Iya. Deno. Oke, terima kasih. Saya dari tim Hidup Ceria mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian ini akan ada recordingnya, nanti akan dibagikan melalui email yang teman-teman sudah kumpulkan di saat pendaftaran. Dan kalau mau melihat bisa langsung ke YouTube Hidup Ceria. Hidup Ceria.
Yes, oke. Terima kasih Dokter David. Terima Sama-sama. kasih Bu Winda. Thank you so much. Ini eye opening banget nih buat saya dan teman-teman. Thank you so much. Dan sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you. Bye. Asik, hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria, selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling menginspirasi. Bersama, kita terus berbagi. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama